Pagi anak-anak, kita kembali lagi di pelajaran PPKN di pertemuan kedua. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Oke, sedikit kita singgung pelajaran minggu lalu ya, mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama itu adalah bangsa Belanda datang ke Indonesia pada tanggal 20 Maret 1602 sampai 1942. Kemudian setelah perginya Belanda dari Indonesia, masuklah Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, pada saat itu Jepang menjanjikan ke Indonesia untuk memproklamasikan atau menaikkan bendera. Nah, setelah semua janji itu, kemudian dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, di BPUPKI itu ada sidang pertama, ada yang sidang kedua. Kemudian bubar BPUPKI, dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, kemudian dari semua itu banyak kejadian-kejadian yang telah dilewati bangsa Indonesia, sehingga tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar Negara. Nah, dari situ sudah bisa kita pahami, pasti ada semangat yang dikeluarkan dari orang Indonesia sendiri, dari para pendiri negara tersebut. Nah, kita masuk di pertemuan kedua kita yang berjudul Semangat Pendiri Negara dalam Merumuskan dan Menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara. Nah, mungkin kalian sudah bisa melihat atau sudah bisa memikirkan apa itu semangat. Nah, semangat itu adalah kekuatan yang terpancar dari diri seseorang atau dorongan hati. Untuk apa? Untuk menginginkan apa yang ada di hatinya. Nah, kemudian semangat seperti apa yang dimiliki tokoh perumus dasar negara dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara? Nah, semangat apa saja yang harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia? Nah, yang pertama itu ada semangat nasionalisme dan patriotisme. Mungkin pada saat kalian di kelas 6 sudah mendengar kata nasionalisme dan patriotisme. Nah, nasionalisme itu adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi diserahkan seutuhnya kepada negaranya sendiri. Nah, kemudian patriotisme itu mengandung arti cinta tanah air. Kemudian berubah menjadi patriot, yang artinya seseorang yang mencintai tanah airnya. Patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsa Indonesia. Nah, patriotisme ini lahir setelah adanya nasionalisme. Kemudian, jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Nah, patriotisme itu biasa juga disebut dengan semangat 45. Mungkin pada saat mau merdeka atau 17 Agustus ada yang mengadakan perlombaan ini. Mana kamu punya semangat 45? Mana? Nah, sering itu kita berkata begitu ya. Nah, semangat 45 itu meliputi apa saja, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Nah, kedua, jiwa solidaritas. Nah, yang ketiga, jiwa toleran. Toleran itu atau tenggang rasa antar umat agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa lainnya. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih atau bertanggung jawab. Yang kelima, jiwa kesatria. Nah, kemudian yang keempat, bermusyawarah. Nah,
bermusyawarah seperti kita ketahui pada saat pemilu. Nah, pemilu itu harus bermusyawarah dulu, memilih kepala daerah. Tidak asal memilih, pasti ada KPU, kemudian ada pemilihan-pemilihan yang lainnya. Nah, yang toleransi ini biasanya disebut sebagai menghargai segala perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, yang keenam, mengutamakan kepentingan umum. Nah, ada 6 cara menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda. Yang pertama itu refleksi sejarah. Maksud dari refleksi sejarah itu adalah kita bisa pergi ke tempat-tempat bersejarah, perjuangan para pejuang bangsa Indonesia. Nah, contoh kita liburan itu ke suatu daerah di NTT, di ND, di mana di situ ada Tugu Pancasila yang sebelumnya Insinyur Soekarno dipenjara di daerah tersebut. Di situ banyak hal-hal yang bersejarah yang bisa kita lihat. Nah, yang kedua adalah melalui upacara bendera. Melalui kegiatan upacara bendera sebaiknya memberikan pemahaman. Tujuan dilakukan upacara bendera untuk apa? Jiwa nasionalisme kamu itu bangkit, contoh. Di situ menerapkan adanya kedisiplinan. Kemudian apalagi? Saling menghargai pada saat adanya amanat pembicara. Masih banyak lagi yang bisa kita lihat dari upacara bendera. Nah, kemudian melengkapi seragam. Seperti apa? Memakai topi, memakai apa lagi, segala macam yang harus ada tepat pada upacara bendera. Nah, yang ketiga, memperkenalkan berbagai keragaman budaya bangsa, yaitu seperti apa saja sumber daya alam bangsa, bukan hanya budaya sendiri, tetapi dengan budaya suku lain. Nah, yang keempat, melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang kelima, melalui pengenalan tokoh sejarah. Bisa melalui media untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda saat ini. Nah, yang keenam, memakai dan mencintai produk hasil produksi dalam negeri, bukan belanja ke luar negeri atau belanja online melalui orang-orang luar, tetapi kita harus membeli barang sendiri dari Indonesia sendiri. Kemudian, nah, komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebenarnya komitmen itu apa? Komitmen itu adalah sikap ya. Sikap seperti begini. Saya harus bisa mengerjakan tugas hari ini. Dia punya komitmen. Semacam janji begitu ya, harus bisa. Dia berusaha harus bisa hari ini. Nah, itulah komitmen. Untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Nah, ciri-ciri komitmen ini seperti apa saja? Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, adanya rasa memiliki. Yang ketiga, selalu bersemangat berjuang, mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa. Yang terakhir, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara. Nah, kemudian penerapan semangat komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Yang pertama itu membiasakan bermusyawarah. Mungkin di video dahulu itu sudah dijelaskan apa itu sebenarnya musyawarah. Nah, di dalam musyawarah ini ada aspek-aspek lagi. Nah, dalam hal ini adalah terbuka terhadap pendirian dan pendapat pihak lain. Yang kedua, mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Nah, yang kedua, mengutamakan persatuan dan kesatuan.
Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, maksudnya di sini di sila pertama itu apa-apa saja. Contoh persatuan. Di sila ketiga. Di sila pertama itu adalah ketuhanan. Nah, di situ ada nilai religius. Nah, yang semangat dan komitmen kebangsaan dalam merumuskan Pancasila dapat ditunjukkan melalui apa saja. Ada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Maksudnya di lingkungan keluarga bikin apa? Maksudnya di sini, kalau di lingkungan keluarga itu tolong-menolong dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, saling menghormati, menyayangi, tidak mengganggu anggota keluarga lain, menjaga nama baik keluarga, menjaga kerukunan dalam keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah, menghargai karya siswa lainnya, mematuhi tata tertib sekolah, menghormati gurumu, dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurumu. Nah, yang ketiga, di lingkungan masyarakat, menghormati hak-hak anggota masyarakat, menjaga ketenangan, ketertiban, membiasakan sikap tolong-menolong. Nah, kemudian untuk kalian sendiri, sikap yang harus kalian biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah menghargai pendapat teman, saling menghargai meskipun perbedaan suku, menyelesaikan masalah dengan menjalankan musyawarah, mendahulukan kepentingan umum, memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Di sini ada tugas. Setelah kamu pahami beberapa slide tersebut, kamu bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, terima kasih.